Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sony Setiawan. Tentunya masih dalam mata kuliah dasar-dasar berbicara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pembelajaran daring menghadapi perkembangan teknologi industri 4.0. Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini memang dapat dikatakan cukup berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah di bidang komunikasi. Pada saat ini setiap orang dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat kapanpun dan dimanapun mereka berada. Informasi yang dapat dikirimkan baik berupa teks, gambar maupun video. Perkembangan teknologi dan informasi ini juga sangat berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Salah satunya adalah munculnya sebuah wacana tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring di sini dapat diartikan sebagai pembelajaran yang tidak terjadi tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik dan bertujuan untuk meningkatkan keefisienan pembelajaran itu sendiri. Akan tetapi pada setiap hal tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan pembelajaran daring ini. Berikut saya akan memaparkan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring itu. Poin pertama, saya akan memaparkan tentang kelebihan pembelajaran daring. Kelebihan dari pembelajaran daring ini antara lain: 1. Pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh. Jadi dengan pembelajaran daring ini kita tidak perlu datang ke kampus dan bertatap muka dengan dosen. Kita hanya memerlukan sebuah HP ataupun laptop dan sebuah koneksi internet agar bisa melakukan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah efisiensi waktu dan tempat. Jadi dalam pembelajaran daring ini, waktu dan tempat di mana kita akan melakukan pembelajaran itu sesuai keinginan kita. Misal kita nyaman belajar di ruang tamu, maka tentunya kita akan memilih belajar di ruang tamu. Jika kita nyaman belajar dengan mendengarkan musik, tentunya kita akan belajar dengan mendengarkan musik. Jadi pembelajaran di sini lebih bersifat fleksibel. Yang ketiga adalah materi digital. Materi digital di sini yang dimaksud adalah buku elektronik atau biasanya disebut e-book. Dengan materi digital tersebut kita dapat membawanya kemanapun kita mau. Tidak seperti buku yang mungkin berat ataupun berukuran besar. Jadi dengan e-book ini akan lebih praktis dan simpel. Itulah beberapa kelebihan dari pembelajaran daring menurut saya. Kemudian saya akan memaparkan kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran daring ini sendiri. Kelemahan atau kekurangan pembelajaran daring ini antara lain: yang pertama adalah penggunaan media elektronik baik HP ataupun laptop dengan durasi yang lama tentunya akan mengganggu kesehatan. Misalnya badan terasa capek, terasa pegal-pegal, dan tentunya akan mengganggu kesehatan mata. Kesehatan mata akan terganggu dengan lamanya kita menatap layar HP maupun laptop. Yang kedua adalah biaya yang cukup mahal. Kenapa di sini dikatakan mahal? Karena pembelajaran daring ini memerlukan peralatan elektronik seperti HP ataupun laptop dan juga memerlukan sebuah koneksi internet yang harganya tentunya cukup mahal. Yang ketiga adalah ketidakpahaman tentang materi. Berbeda dengan kuliah tatap muka langsung, di pembelajaran daring ini tidak ada interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Jadi kurangnya sosialisasi, misalnya tanya jawab ataupun pembahasan-pembahasan lainnya, akan mengurangi pemahaman peserta didik itu sendiri. Yang keempat adalah koneksi internet yang buruk. Karena di setiap tempat tentunya koneksi internet akan berbeda. Jika di perkotaan tentunya sinyalnya akan baik, berbeda dengan di pedesaan. Akan terjadi susah sinyal, jadi akan sangat menghambat proses pembelajaran online ini. Itulah kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring dari pandangan saya. Saya mengajak sahabat semua, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, marilah kita terus belajar, berkarya, dan berinovasi. Marilah kita wujudkan cita-cita kita, karena tidak ada alasan untuk tidak mewujudkannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.